Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, bagaimana kalau yang menamakan Luffy itu bukan Dragon, bukan Shanks, bukan Joy Boy, bukan Goku, bukan Naruto, tapi orang yang menamakan Luffy adalah Brook. Yap, kalian pasti sudah tahu One Piece yang libur minggu ini. Kalian pasti sudah banyak melihat fake spoiler di mana-mana yang sangat menjengkelkan. Luffy gear dead lah, Kurohige datang ke Elbaf lah, Dragon datang ke Elbaf lah, Luffy gear ireng lah, macam-macam, banyak dah. Dan itu untuk saat ini semuanya fake spoiler. Tapi mungkin itu akan terjadi di next chapter ya. Namun kali ini di sini ayo kita berbicara soal Brook. Sebenarnya aku masih mempertanyakan apa perlunya flashback Brook di Elbaf kali ini. Apakah cuman memperkuat hubungan Gunko atau Suri dengan Brook? Apakah cuman memperkuat alasan Imo sangat menginginkan Suri atau Gunko ini? Tapi plot apa yang akan menjadi titik startnya di Elbaf ini nantinya dari hal itu? Jujur, aku nggak tahu dan juga nggak ngelihat. Soalnya jika cuman konflik reuni antara Brook dan Suri, hal itu bisa dilakukan after kekacauan di Elbaf ini, alias setelah semua hal yang terjadi di sini selesai. Tapi karena flashback yang muncul di tengah-tengah kekacauan, harusnya ada something kan dari hal itu. Nah, pertanyaannya itu apa? Apakah cuman konflik antara Gunko dan Imo? Tapi sayangnya saat ini posisi Imo sedang tidak bersama dengan Gunko. Dan di chapter 1188 kemarin, menariknya Brook bisa melihat pertarungan Imo dan Luffy. Sementara Imo sendiri sempat menotis keberadaannya Brook. Imo berkata di sini pada chapter itu ya, pria berambut afro itu yang memanggil Gunko sebagai Princess Suri, jangan bilang. Nah, justru titik start flashback Brook saat di Esperia yang akan kembali diulik di arc Elbaf kali ini sebagai plot utama, itu konfliknya ada di Imo dan Brook. Yang mana benar sekali, kematian Ryuven adalah konflik awal yang akan muncul di Elbaf ini dari flashbacknya Brook. Kematian sosok penyelamat bagi Brook, seorang Onjin. Kita melihat bagaimana Brook sangat depresi dan tidak percaya dan begitu muak, begitu marah saat Ryuven mati. Adegan Luffy ditusuk kali ini pasti benar-benar men-trigger Brook. Brook tidak ingin lagi, Brook tidak ingin merasakan lagi sosok penyelamat hidupnya mati tanpa Brook bisa berbuat apa-apa. Rasa kesal itu pasti muncul di momen ini. Ditambah pelakunya adalah pihak yang sama, yaitu dari World Government yang membunuh Ryuven dan mengacak-acak kehidupan Brook. Jadi menurutku ya, orang pertama yang akan bergerak jika plot Luffy harus ditolong itu adalah Brook Soul King. Dan akan terjadi Omen versus Soul. Dan benar, ini adalah pertanyaan dan selalu kutanyakan sejak kita mendapatkan plot soal Omen. Apa yang akan terjadi jika keduanya saling berhadapan? Pertama ya, sejak arc Egghead, diriku sudah berharap kalau Brook ini akan melawan Gorose. Karena diriku meyakini segala hal yang terjadi kepada Saturn saat itu harusnya bisa berkorelasi atau memiliki hubungan dengan Brook. Sampai satu adegan, Oda dengan jelas membuat Brook bisa menebas kaki Saturn dengan mudah. Di situ aku sangat hype. Brook akankah? Tapi ya cuman itulah adegan yang dibuat Oda untuk Brook di Egghead. Memang. Jadi ya saat ini di Elbaf ini aku benar-benar berharap inilah saatnya Brook tampil. Namun pertanyaannya apa? Maksudku, apa yang akan dilakukan oleh Brook ini dan apa efek mutlak yang bisa dibuat atau impact yang muncul dari Brook ini? Tentu saja yang kuharapkan Brook mengcounter Omen. Tapi caranya bagaimana? Sebelum itu, berbicara soal Omen, api hitam dari Imui ini sejauh ini ya terbagi menjadi dua hal, yaitu Omen yang dilancarkan api hitam yang berubah jadi objek, dan api hitam yang berubah menjadi makhluk hidup atau berjiwa atau hiduplah.
Dan serangan paling mematikan dan efektif Imo itu ketika Imo mengandalkan atau memakai omen yang tipenya itu ya api hitam yang berubah jadi hidup. Dimana ya saat Imo melakukannya tanpa membuat omen jadi hidup, Imo benar-benar skill Izu. Di sini ya, di adegan ini moncong Zoro udah di depan congornya Imo. Ternyata yang terkena tembakan omen yang berubah jadi peluru di sana itu malah mengenai bahunya Zoro. Ini jelas-jelas menandakan kalau Imo sangat trip aim dan skill Izu. Sementara saat Imo menggunakan omen yang berubah wujud jadi makhluk hidup seperti ini, semua apa yang dilakukan oleh Imo itu no celah, benar-benar efektif. Mulai dari menghentikan serangan Loki, melancarkan serangan juga kepada Loki, dan Imo gak jadi malu gara-gara gak bisa ninju Luffy di adegan ini. Tapi karena omen hidupnya mengejar Luffy sampai ke bawah, Imo berhasil menghajar Luffy di adegan ini. Bahkan di chapter ini ya, pada akhirnya kita tahu kalau senjata tongkatnya Imo tersebut berasal dari api omen yang hidup. Jadi ya, sampai di sini harusnya simple aja. Jika teknik omen Imo yang api hidup ini bisa di counter, maka Imo tidak akan seabsolut ini. Dan kalian tahu kan keahlian siapa? Benar sekali, Soul King. Ya, tanpa basa-basi harusnya cuman Brook dan hanya Brook lah yang berada di pihak Elbaf saat ini yang bisa melakukan hal tersebut, memanipulasi jiwa di sekitarnya. Jadi harapan yang paling diharapkan Brook di sini tentu saja bisa melakukannya. Tapi nih, ada tapinya. Kita harusnya tahu kalau Soul King-nya Brook ini saat ini berada di level yang rendah. Maksudku, Soul King-nya Brook yang ini ya benar-benar tidak bisa bekerja kepada Zeus dan Prometheus. Nah, kalau level omen Imo setara hal itu, setara dengan mereka berdua ini, bahkan mungkin lebih tinggi, sebenarnya no chance bagi Brook di sini untuk memakai Soul King-nya menghadapi Imo atau omen, kecuali Brook harus menyerangnya secara langsung, itu baru bekerja. Tapi kita semua tahu itu sangat sulit dilakukan. Sehingga di sini yang kuharapkan tentu saja kembali kepada Soul King. Maksudku, jika Imo dibantu omen, maka Luffy akan dibantu Soul King. That simple. Jadi ya, yang bisa dibicarakan di sini adalah aku benar-benar berharap kalau Soul King-nya Brook akan awakening. Tetapi sebelum kita berbicara soal awakening daripada Brook, kayaknya kita perlu bahas cover yang ini. Cover request yang saat ini menurutku sangat sus. Cover ini ya muncul berbarengan dengan judul chapter yang sama, yaitu Omen. Tapi sekarang kalau dilihat-lihat kok rasanya agak wow. Keterangan di cover ini ditulis atau dikatakan bahwa Vegapunk menambahkan kemampuan agar Zeus bisa mengeluarkan permen. Maksudku, apakah ini clue dari Oda? Omen yang bisa berbagai macam teknik ini atau kemampuan, analoginya sama seperti Zeus yang diberikan kemampuan sehingga bisa mengeluarkan permen. Harusnya Zeus nggak bisa melakukan hal itu. Artinya omen ini ya dipengaruhi faktor lain. Karena kalau hanya sekedar omen, harusnya output yang dihasilkan hanya api hitam seperti tendangan ini. Tapi karena Imo menambahkan faktor lain tersebut, omen bisa jadi macam-macam. Yap, pose Imo yang satu ini, pose lingkaran yang terbentuk dari jempolnya ini dan telunjuknya ini ya, adalah faktor X-nya. Artinya lingkaran ini, lingkaran yang mengelilingi Imo, bahkan lingkaran yang ada di cincin di belakang bahunya tersebut adalah faktor X atau faktor lainnya tersebut. Dugaan ini make sense karena hanya bangunan atau pohon yang berada dalam lingkaran Imo ini jangkauannya yang berubah menjadi monster hidup seperti ini. Ketika tidak berada di dalamnya, tentu saja akan kembali normal. Nah, jika Brook bisa mengganggu lingkaran Imo ini, jika Soul King-nya Brook bisa mengintervensi hal itu, kemungkinan itulah cara menghentikan absolutnya Imo sejauh ini. Dan akan menjadi titik terang kita kenapa di mural omen Imo berbeda dengan yang kita lihat saat ini. Karena omen yang di Elbaf saat ini itu akan di-counter oleh Brook.
Tapi pertanyaan sekarang itu bagaimana Brook bisa melakukan hal itu? Jelas jawabannya adalah awakening. Namun kembali pertanyaannya, awakening seperti apa? Nah, kalau mau masih pakai teori 6 tahun yang lalu berdasarkan cover Color Split ya, aku menginvestkan teori di cover ini bahwa Soul King-nya Brook itu tidak hanya bekerja kepada jiwa. Maksudku, Brook dalam wujud Soul King-nya bisa melakukan serangan fisik. Karena selama ini ya, wujud Soul King-nya itu benar-benar seperti hantu ya, jiwa yang tembus benda fisik. Serangan yang dihasilkan pun secara pasif. Namun kali ini awakening-nya nanti itu bisa menyerang langsung secara fisik ke target yang ingin diserang. Mungkin ya tanda-tanda ataupun clue ataupun foreshadow kalau Soul King-nya Brook bisa menyerang fisik itu ada di pertarungan Brook melawan senjatanya Black Maria. Jadi itu tadi ya yang kuharapkan kalau Brook dengan jiwanya bisa menyerang fisik. Tapi di sini ada dua skenario yang harus diperhatikan juga. Alasan bagaimana Soul King bisa melakukan serangan fisik itu ada dua. Antara Brook membuat area di sekitarnya berubah dan berada di dimensi yang sama dengan Soul King, atau Brook memaksa orang lain atau targetnya berada di dimensi yang sama dengan Soul King. Apapun itu, intinya sama ya, membawa alam atau dimensi lain kepada target sehingga Soul King bisa melakukan serangan fisik. Karena dimensinya atau tempatnya sudah sama, tentunya Soul King-nya Brook bisa melakukan serangan fisik. Dan karena itulah kenapa di cover ini tertulis Panty Heaven. Panty adalah kata-kata Brook yang sering ia pakai untuk memaksa kehendaknya untuk melihat celana dalam. Heaven adalah alam lain. Jadi Panty Heaven adalah awakening Brook yang memaksa targetnya berada di alam atau dimensi yang sama dengan Soul King, sehingga bisa diserang secara brutal, serangan fisik. Dan dengan itu Imu akan di-counter atau seminimal mungkin keabsolutan Imu di Elbaf kali ini akan bisa dihilangkan. Dan itu akan jadi momen nantinya Imu akan merengek-rengek kembali ke Marijoa. Tapi bagaimana menurut kalian teori yang sangat yohohoho ini?